Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta netizen, surukeber, pemerhati channel Pak Gaul yang budiman dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, kemudian segala urusan yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah. Amin. Dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang sedang punya masalah dalam kehidupan mudah-mudahan diberi pencerahan. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami mohon izin buat konten kembali lagi Nusantara. Kurang lebih 3 hari yang lalu saya dikirimi rekaman video oleh teman saya yang tadi sudah rekan-rekan simak di depan, dan ternyata itu sekarang sudah viral, banyak menyaksikan, yaitu adanya cahaya yang berjalan di atas Gunung Merapi. Berpijak pada pengalaman kurang lebih 3 bulan yang lalu, yaitu konten kami yang berjudul Kilatan Petir di Puncak Gunung Merapi, pertanda apa? Itu kalau nggak salah banyak pembersihan, dan sekarang banyak terjadi pembersihan secara alam maupun pada diri manusia. Banyak orang-orang yang golongan hitam dibungkus putih mulai terbongkar. Itu faktanya. Biarlah semua proses sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjadi sudah takdir dan kehendak Allah. Kali ini kami mohon izin, mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu mengenai cahaya yang berjalan di atas Gunung Merapi itu apa, pemirsa. Kalau cara ilmu alam saya kurang tahu bisa menjelaskan, karena kalau melihat perjalanan cahaya itu ya jalan begitu aja, apa ada benda apa saya kurang tahu. Tapi mungkin ada pesan-pesan dari sisi gaibnya. Kali ini kami ingin sedikit mencari tahu gerangan apakah maksudnya ada cahaya yang berjalan di atas Gunung Merapi itu. Apabila ada pesan-pesan yang bisa diambil oleh manusia, mudah-mudahan manfaat dan berkah buat kita. Mudah-mudahan di antara penonton bisa menyikapi tentang fenomena-fenomena alam ini. Kadang-kadang kita manusia dibuat takjub, dibuat heran dengan sesuatu yang terjadi. Padahal kalau kita pahami, kalau kita yakini, semua sudah menjadi kehendak Allah, itu akan menjadi hal yang biasa saja. Apabila Allah berkehendak, pasti akan terjadi. Itu kiidis ya. Iya. Nah, seperti apa yang sering saya kiidis itu. Jadi kita gak usah heran, kagetan gitu loh. Iya. Biasa aja gitu loh. Itu gak ada istimewa. Justru kadang-kadang kalau kita menjadi sesuatu itu menjadi hal yang mengganggu kita punya akidah. Betul. Nah, akhirnya kok banyak iblis menyusup, iya. Akhirnya kok biar aman kita begini, iya. Suguhan ini, acara ini, padahal kita ini punya Tuhan Allah, kan gitu. Betul. Ya tis, ya betul. Pemirsa, saya bercanda santai aja, karena fenomena alam itu adalah seperti yang biasa. Seperti yang sering kita takutkan, kiamat, ya, kehancuran, itu pasti akan terjadi, nggak perlu ditakuti, tinggal kita bagaimana manusia menyikapinya, gitu Mas Tis, Mas Paedo, Ki Intis. Diterima Tis ya. Siap. Mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan datang ke sini untuk bercerita apa sebenarnya kok terjadi, apa itu namanya cahaya berjalan di atas apa namanya itu Gunung Merapi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah, sebenarnya apa itu cahaya yang berjalan di atas Gunung Merapi. Kalau memang diizinkan ya Allah, saya mohon dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita mengenai apa sebenarnya cahaya yang berjalan di atas Gunung Merapi itu. Kalau memang tidak diizinkan ya Allah, tidak usah ada makhluk gaib yang hadir di sini. Tapi kalau diizinkan, saya mohon ya Allah, dihadirkan makhluk gaib yang asli dan tahu dan mau bercerita mengenai sebenarnya apa cahaya yang berjalan di atas Bukit
Gunung Merapi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang tahu dan diizinkan datang ke sini untuk bercerita apa sebenarnya cahaya yang berjalan di atas Gunung Merapi itu, ya Allah. Saya mohon hadir ke sini, hadir dan masuk ke mediator ini. Yang masuk yang asli, penyusup, pengkhianat gak bisa masuk. Dengan keilmuan yang Anda miliki, penyusup yang mengganggu otomatis diikat dan dilempar. Jadi yang masuk betul-betul Anda yang asli. Saya mohon hadir, hadir, hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau penyusup atau penipu, salam kembali pada kamu sendiri. Allah, dan kamu kena terundang-undang di alam gaib kun fayakun. Allah. Sebelum banyak bicara, Terima kasih banyak. tolong dibersihkan dulu yang ikut sampean. Ya, Ya. semua yang berusaha menyusup dan yang akan Allah sallallahu. Pas garis sekalian, keluarkan juga dari jasad manusia saya masuk. Dipres betul Anda yang berkuasa di saat ini. Sallallahu. Dipintai, dipagari Sallallahu. jasad manusia yang saya tempati dan orang-orang yang ada di sini semua. Sallallahu Kami alaihi izin wasallam. Sang Nurjati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dibantu golongan putih kuat sampai nantinya. Wallah sallallahu. Ya, Nggih. Bapak itu pedang. taruh dulu. Saya berjaga-jaga. Ya, kita mau ngobrol santai. Kalau berjaga-jaga nanti biar golongan putih berjaga-jaga, kita ngobrol santai, silakan. Kecuali kalau memang perlu dicabut-cabut lagi. Nggih? Ya, Silakan. Nggih, terima kasih. Pak Sugui mau? silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suguhan yang paling dia suka, makanan, minuman, bahkan rokok pun yang paling dia suka, ya Allah, hadir kun fayakun. Wallah sallallahu. Silakan diminum dulu atau meni. Terima kasih banyak. Ya, santai Sudah ngobrol. Diberikan dari suguhan ini. Saya mohon izin. Silakan. Tak temeni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merokok. Ya, Kayak ini. Once pemirsa, bagus untuk ru'yah. itu kamu juga dibersihkan. Ya ini, pakai ini kan? Alhamdulillah. Nikmat. Ya, alhamdulillah. Nah, golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Berapa umurnya? Sudah ada 5.000 tahun yang 5.000 tahun. Panggil Mbah ya. Silakan. Biar akrab panggil Mbah siapa ini? Saya panggil saja dari nama sebutan saya. Wiroto. Wiroto. Yang sebut siapa itu biasanya di sana? Sang penguasa. Penguasa siapa? Dari Gunung Merapi. Oh, jadi pada Gunung Merapi kalau nyebut sampean namanya Wiroto. Karena usia 5.000 tahun panggil Mbah ya. Silakan saja. Mbah Wiroto, selamat datang di tempat saya. Mohon maaf saya orang cengengesan seperti ini. Memang sudah banyak makhluk gaib yang mengetahui dari golongan muslim. Kalau kamu itu seperti itu, Gimana? menjengkelkan. Menjengkelkan, cengengesan. Ya cengengesan tetapi menjengkelkan. Jika ini piye? Ya, dari golongan kami itu terkadang
sempat-sempatnya kami hadir ke sini. Dibuat dengan rasa jengkel terlebih dahulu. Lah kok bisa itu loh? Berarti aku salah dong. Ya tidak salah. Ya. Akan tetapi kurangnya kewaspadaan. Oh gitu. Iya. Memang begini watak saya terus nggak bisa ya. Ya tidak apa-apa. Kalau saya masalah Mas tolong rokok ketek Mas. Nah, merokok ya? Jangan banyak merokok kamu. Nah, kenapa? Nanti badanmu sakit. Enggak, sehat ah. Lihat deh. Iya jika dibersihkan. Ya sehat kan ini? Iya sehat. Akan tetapi dikelupas itu. Iya pelan-pelan Mbah. Langsung terlepas sakit nanti. Ya makanya. Iya makanya pelan-pelan. Kalau nggak merokok kecut nanti nggak bisa ngobrol sama sampean. Mbah Wiroto juga ngerawuh selamat datang di sini. Ndak, tadi dari mana kok tiba-tiba bisa masuk ke tubuhnya teman saya ini? Gimana ceritanya coba? Sebenarnya. Ya. Saya dari Gunung Merapi. Di sana saya itu memiliki sebuah posisi sebagai salah satu panglima dari penguasa Gunung Merapi itu sendiri. Ya, terus? Di mana di awal mula tadi ada beberapa golongan cahaya yang mendatangi Gunung Merapi dengan cepat dan memberikan sebuah kabar kepada sang penguasa bahwasanya sang golongan cahaya menginginkan akan dibawa salah satu dari golongan gaib yang bisa hadir ke tempat ini dan masuk ke dalam jasad seorang manusia, menguasainya dan berbicara. Terus? Dari situlah saya diajak dari golongan cahaya sebagai perwakilan dari sang penguasa Gunung Merapi. Terus? Dari situlah saya sendiri memang yang ditugaskan dari sang penguasa Gunung Merapi. Karena saya juga yang mengetahui dengan jelas peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di Gunung Merapi. Oh gitu. Dan sayalah bagian yang akan menceritakan dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Jadi yang ke bawah sini kan golongan cahaya ya, bukan saya ya. Iya. Jangan jengkel sama saya, jengkel sama saya pula. Saya itu tidak jengkel dengan kamu. Ya terus? Akan tetapi yang ada di dalam tubuhmu. Apa? Jangan tertawa. Nama mau dipedang ya piye, jare kita berkawan. Iya kok. Canda gitu loh, Mbah. Iya. Panglima mentang-mentang panglima serius betul. Perwatakan saya itu memang seperti ini. Iya, aku juga seperti ini. Saya juga bisa tertawa. Terus? Tawa kok jelek. Tawa apa itu kok ngono. Orang kabur semua itu. Biarkan. Alah gayamu. Saya sebagai panglima sampean. Benar. Berarti tahu ketika saya buat konten itu masalah petir menyambar itu kamu tahu juga? Saya mengetahui. Coba secara spesifik tanda apa itu petir itu coba. Sedikit aja ceritakan. Petir itu sebenarnya tanda perangan antara golongan cahaya dengan iblis. Terus? Dan di mana iblis? Yang ada di sana. Yaitu iblis-iblis pesugihan yang sudah dihancurkan. Di mana mereka dahulu kalah hingga sekarang. Atau yang sebelum terjadi peperangan tersebut. Itu mereka berusaha mencuri daripada sebuah harta yang sudah tersimpan rapi, yang nantinya akan dikeluarkan ke dunia ini. Oke, itu kan kejadiannya. Terus kan hakikatnya, terus dampak dunia manusia apa kejadiannya? Kejadian petir itu sendiri sejatinya membuat banyak manusia-manusia yang ada di sana. Lebih khusus dari manusia-manusia yang memiliki banyak ilmu. Mereka semua sekarang ini sudah merasakan dampaknya. Hancur-hancuran jasadnya karena sudah dipukul dari golongan cahaya. Diperintah dari golongan cahaya
untuk digerogoti jasad dari gaib yang membantu dari manusia-manusia. Oh gitu. Terus antara mereka pernah nggak ganggu saya di sini? Pernah. Ngapain ganggu saya di sini? Mereka juga menyerang dengan segala keilmuannya. Mosok nyerang mana? Setiap manusia yang memiliki cahaya membumbung ke atas, walaupun cahaya itu tinggi ataupun tidak, pasti akan tetap diserang dari manusia-manusia seperti itu. Itulah yang disebut ujian dari Sang Pencipta melalui perantara dari golongan manusia. Oke, cahaya apa? Saya nggak punya cahaya apa-apa. Setiap manusia yang sudah menjalankan ibadah secara syariat dan hakikat dan juga melalui penyambung yang jelas, itu memiliki sebuah power. Baik itu power itu masih kecil ataupun besar, itu pasti ada. Gitu. Tidak pandang bulu. Tergantung mereka. Dari situlah mereka itu mengetahui. Karena dibantu dari golongan gaib. Dan gaib itulah yang menyerang dari manusia-manusia yang sudah menjalankan ibadah secara syariat dan hakikat. Ya, minum dulu, Mbah To, tentang Mbah To aja ya. Mbah To, minum dulu Mbah To. Sama itu camilannya. Gak usah repot-repot. Bismillah. Ya, namanya tamu kan disuguhi tuh Mbah To. Memang. Selayaknya itu. Manusia pun harus begitu. Bukan hanya dengan golongan gaib. Tapi dengan manusia dan antara manusia juga. Layaknya seperti ini. Oke. Mbah To, terima kasih. Berarti sampean tahu yang hadir ke sini waktu saya tahu petir itu kenal juga? Saya mengetahui. Panglima itu juga sama. Ya, itu kawan saya. Di mana posisi tugas kawan saya sekarang? Menjadi panglima di bagian selatan dari wilayah Gunung Merapi. Terus bilangnya tanda untuk Nusantara pembersihan itu. Benar. Mulai gonjang-ganjing. Ya. Itu semua kan sudah terjadi. Ya sudah terjadi, memang ada gempa bumi. Itu tandanya. Ya. Terus itu yang di alam. Ya, yang di manusianya? Yang saya maksud tadi yang di manusia. Manusianya. Orang-orang yang punya posisi secara duniawi juga banyak ketahuan boroknya gitu. Benar. Mulai ya. Sudah semua. Ya sudah terbukti. Nah, itu sini kembali ke Mbah To pribadi. Tadi masuk ke tubuh ini udah bilang assalamualaikum, berarti udah muslim ya Mbah? Saya memang sudah muslim. Alhamdulillah. Setahu saya kan kamu golongan jin. Kan juga dijin oleh Allah untuk beribadah pada Allah kan? Iya. Nah, boleh bercerita bagaimana keislaman panjenengan, Mbah To? Ya, saya akan bercerita. Ya. Keislaman saya. Di mana bermula di saat penguasa Gunung Merapi dipanggil bersama-sama dengan seluruh penguasa di jagat raya ini. Dikumpulkan menjadi satu. Diislamkan, disempurnakan Islam iman secara syariat dan hakikat oleh seorang manusia yang dikaruniai gelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Dari situlah akhirnya penguasa kami sudah menjadi muslim dan dibawa kembali ke tempat masing-masing, ke tempat kekuasaan masing-masing. Dari situlah sang penguasa kami mulai mengislamkan dari pasukan-pasukannya yang berada di wilayah Gunung Merapi. Dan bagi penguasa-penguasa lain itu pun sama. Mereka mengislamkan seluruhnya dari pasukan-pasukan yang bersedia untuk menjadi muslim. Seperti itulah prosesnya. Proses keislaman saya. Jadi misalkan Mbah To itu penguasa Gunung Merapi kalau gitu. Ya. Oh, itu pengislaman lewat peperangan atau sampean sukarela? Karena saya dulu itu pasukan dari sang penguasa Gunung Merapi. Ya saya pun sukarela. Tidak memiliki sebuah perlawanan. Jadi nggak kelawan sama sekali, ngikuti gitu ya? Iya. Berarti keislaman sampean belum ada 10 tahun kalau begitu ya? Secara manusia ya? Terus ketika masih fasik, apa ya?
depan itu biasa. Itu golongan Apa? pesugihan. Weh, sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, Mbah. Dengan izin Sang Hyang Widi. Pesugihan yang tertanam yang akan mencari tombol di depan itu semuanya. Tarik seorang orang yang naruh pesugihan sekalian, Mbah. Sama orang yang narik ya, yang naruh ya. Sebentar. Satu dukun ini sekalian. Selesaikan. Oke. Lempar, diberikan Kalian. malaikat sebanyak. Dari semua manusia-manusia yang menanam tumbal itu. Sekarang juga semua yang berada dalam tubuhnya dicabut. Berikan semuanya. Sekarang juga jatah kehidupannya sudah dikosongkan dari malaikat yang mendampinginya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Lancar lagi. Terima kasih Mbah To ya atas bantuannya. Terus ketika masih fasik, apa yang diperbuat Mbah To sampean di sana? Saya dulu. Di saat masih fasik. Yo. Banyak. Berkelana. Dapat tugas perintah dari sang penguasa di masa lalu. Di mana saya itu mendapat tugas untuk menyesatkan setiap manusia yang berada di sekitar Gunung Merapi. Di mana mereka sendiri pun kami sesatkan dengan cara mereka harus mendatangi Gunung Merapi dengan membawa sesembahan-sesembahan kepada golongan kami yang nantinya akan diberikan kepada iblis yang akan menjadi kekuatan dari iblis itu sendiri. Dan dari situlah kami bukan hanya menyesatkan, tetapi juga pernah membantu sedikit hajat-hajat setiap manusia. Hajat yang sudah pernah kami bantukan di antaranya yaitu hajat keilmuan kekebalan. Terus? Dan juga hajat-hajat lain, di mana hajat-hajat itu untuk memberikan daripada ketentraman di wilayahnya. Terhindar dari bencana-bencana Gunung Merapi. Seperti itulah sedikit yang dulu kami kerjakan. Oh gitu. Masih fasik ya? Ya. Sekarang setelah Mbah To udah masuk Islam, tahu perbedaannya untuk memberi hajat, memberi ketenteraman itu bagaimana menurut dengan sekarang dalam Muslim? Ya, sekarang ini saat kami diislamkan, disempurnakan, tidak pernah sedikit pun kami membantu hajat manusia seperti itulah. Dan di mana kami juga harus menebus kesalahan kami lebih dahulu, yaitu mengembalikan setiap apa yang dahulu kala kami tawan dari bagian tubuh seorang manusia. Dan juga apa yang sudah kami setorkan kepada iblis. Itu pun kami perjuangkan untuk kami kembalikan. Supaya manusia itu tersadar kembali. Kembali ke fitrah kodratnya seorang manusia itu. Dan saya sendiri yang menjadi tugas sekarang ini bukan lagi membuat hajat-hajat manusia untuk menjadi lancar, akan tetapi berada di wilayah Gunung Merapi langsung. Mungkin agak ke dalam dari Gunung Merapi itu sendiri. Jadi kan? Ya. Oh, ke dalam kawahnya? Benar sekali. Allahu Akbar. Jadi kalau masih fasik dulu kan banyak orang minta bantuan panjenengan untuk beri keselamatan, terus suatu keinginan dengan cara beri persembahan gitu ya. Benar. Nah sekarang itu waktu itu kan menurut panjenengan manusia kalau sudah Muslim sekarang ini panjenengan kan, kalau ingin hajat terkabul, terus ingin beri keselamatan itu bagaimana yang bisa diceritakan setelah Muslim? Ya, seharusnya dari manusia-manusia cukup menjalankan perintah dari Sang Pencipta. Dan juga semuanya dipasrahkan juga di dalam hatinya yang terdalam kepada Sang Penciptanya. Di mana mereka itu diperintahkan untuk berdoa, meminta apapun doa itu. Dari situlah jika manusia itu
sudah benar-benar menjalankan perintah dengan baik dan benar, maka tidak perlulah mencari-cari yang namanya sebuah ketentraman. Pasti dari golongan cahaya akan diutus dari Sang Pencipta untuk memberikan kepahaman di dalam hati seorang manusia yang ada di bagian sini dan menyambung di pikiran, yang dimana pikiran manusia itu untuk menimbang daripada apa yang didapatkan dari hatinya. Jika hati itu bersih, maka timbangan di pikirannya pun nantinya juga ikut bersih. Tapi jika hatinya kotor, pikirannya pasti akan lebih kotor. Itu yang terjadi. Jadi manusia ini nggak perlu membuat kegiatan tertentu untuk tenteraman waktu masih fasik saya ini bantu ternyata ya. Benar. Jadi manusia kalau ingin tentram atau apa yang tadi Mbah ceritakan itu hanya beribadah yang benar syariat hakikat itu aja. Iya. Gitu ya. Jadi ada perbedaan dan udah paham sampean ya. Saya sudah mengetahui. Ketika masih fasik ya seneng. Saya pun dibimbing langsung dari golongan cahaya. Allahu Akbar, subhanallah. Ketika masih fasik seneng sampeannya cari mangsa gitu. Sini kasih persembahan sama aku tak bantu gitu ya. Dahulu kala memang seperti itu. Nah sekarang dapat tobat. Ya. Nah, udah tahu hakikatnya kan? Ya. Semua udah ada kehendak Allah. Kita akan perintah Allah dengan benar secara syariat hakikat. Insya Allah semua yang ada kita dapat punya gitu ya. Ya memang. Tentram. Keinginan-keinginan ya begitulah semua udah terlampaui. Rasa tentram ada gitu Mbah ya. Ada. Nah, itu Mbah rasakan sendiri kan selama Muslim kan? Saya merasakan hawa kedamaian. Ini ngobrol antara saya sama saya sendiri loh Mbah. Ya. Adapun orang yang nyimak kok dapat kepahaman ya Alhamdulillah. Kan pengalaman Mbah yang gaib dari fasik ke Islam kan sudah merasakan toh? Benar. Tentram mana antara ketika masih fasik dulu dengan sekarang udah ikut Muslim? Yang saya rasakan tentram saat saya sudah menjadi Muslim. Taat kepada Sang Pencipta. Allahu Akbar. Sangat tentram, sangat damai. Di mana itu pula menjadi kewajiban kami. Yang sudah difirmankan dari Sang Penciptanya. Seperti halnya dari golongan manusia. Itu yang saya ketahui. Jadi sekarang udah alhamdulillah berkepahaman, beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, baik syariat hakikat gitu ya. Benar. Oke. Ya mudah-mudahan kami yang di sini juga ikut tercerahkan gitu loh Mbah Toh. Ya. Karena kami di sini juga orang bodoh semua, orang nakal-nakal semua, termasuk yang kamu masukin ini, tahu lihat sendiri bekasnya. Iya. Kameramen itu juga beling-beling dulu kan? Iya. Memang. Maksud aku sendiri, apalagi saya ya kan, parah ya. Kamu yang paling banyak. Paling parah. Iya. Tidak apa-apa. Ya sekarang ya dulu semua itu berproses. Ya sekarang tenteraman yang seperti Mbah ceritakan kami rasakan di sini gitu loh. Walaupun hidup apa adanya, alhamdulillah diberi kemudahan untuk beribadah seperti yang Mbah omongkan gitu. Sama kira-kira ya. Ya sama. Kalau kami di sini sebagai manusia Mbah, sebagai umat Muslim kan wajib seperti sehari semalam sholat 5 waktu. Kalau bulan Ramadan puasa Ramadan, ada zakat fitrah, ada zakat mal apabila sesuai dengan nisabnya. Gimana kalau jin cara beribadah kepada Allah? Bisa cerita, Mbah? Kami juga menjalankan perintah dari Allah. Sebagai Sang Pencipta. Baik secara hakikat dan syariat. Di mana syariat itu mengikuti dari apa yang dibawa dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar yang sudah menyempurnakan dari segala syariat-syariat di masa lampau. Itulah yang kami kerjakan sebagai golongan jin yang sudah Muslim. Oh gitu, alhamdulillah. 5.000 tahun ya paham. Tadi sedikit nyinggung syariat-syariat yang lalu, berarti kan sempat ngalami juga syariat Islam yang lama. Saya mengetahui. Bisa bercerita syariat sebelum yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana syariat siapa yang berlaku di Nusantara ini waktu itu? Syariat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Gimana bentuknya waktu itu cara ibadah pada Allah? Di mana ibadahnya
Mereka semua sebagai manusia mendatangi sebuah tempat. Dan tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang tercipta dari bebatuan-bebatuan yang disebut dengan candi. Itu. Di situ mengisahkan daripada Allah sebagai sang pencipta. Karena syariat di masa lampau berbeda dengan syariat sekarang. Mengagungkannya pun berbeda. Mereka hanya memuja dari sang pencipta. Oh, memuja pencipta dengan cara apa tuh? Syair-syair gitu. Benar. Atau puji-pujian begitu. Iya. Allah. Dan mereka itu menjalankannya di tempat-tempat seperti itu. Dibilang candi itu. Iya. Itu kalau nggak salah kan juga itu cara ibadah beliau Sulaiman itu kitab Zabur apa kitab apa itu, Pak? Ya, ada sebuah kitab. Yang Nabi Daud alaihissalam itu? Iya. Nah, itu cara seperti itu ya? Memang. Berbeda dengan cara sekarang ibadah Rasulullah Al-Quran beda ya? Sangat berbeda. Disempurnakan sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya nggak pinter, Mbah. Cuma ya pernah mendengar tausiah, baca buku bahwa pada Allah itu punya utusan Nabi Rasul, tata cara ibadahnya beda-beda kan gitu syariatnya. Ya. Dan yang paling disempurnakan adalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu betul juga. Memang kenyataannya seperti itu. Mbak juga ngalami kan? Saya mengetahui. Ketika di Nusantara ikut ajaran Rasulullah SAW, itu caranya beribadah adalah mendatangi tempat dan candi itu dengan cara memuja Allah sesuai dengan kitab apa Zabur kan nggak salah itu ya. Itu Nabi Daud alaihissalam itu ya. Benar. Benar, makasih. Bukan sok pintar loh, Mbah. Kamu memang tidak sok pintar. Akan tetapi, ya. Kamu itu masuk salah satu manusia yang cerdik. Cerdik. Ya. Tak itik-itik kowe engko. Dalam otakmu itu ada golongan. Golongan apa? Gaib yang membantumu. Apa? Yus? Tidak usah saya sebut. Ya pikir aja. Lah aku pernah sekolah di dunia saya sekolah. Iya. Lah iya kok. Akan tetapi setiap manusia pun berbeda-beda. Oh gitu. Tergantung apa yang ada dalam jasadnya. Oke. Jadi kalau gitu boleh saya menyampaikan harusnya manusia zaman sekarang itu harus merasakan syariat yang terakhir itu ya. Seperti Mbah alami ya. Seharusnya itu seperti itu. Akan tetapi semua juga diberikan hak oleh Sang Maha Kuasa untuk memilih dari apa yang diyakininya masing-masing. Ya, kehendak Allah gitu ya. Ya. Semua ada kehendak Allah. Jika mereka sudah diberikan hidayah, maka hidayah itu pasti akan tembus di dalam jasad seorang manusia. Dan apabila tidak dikehendaki hidayah itu, maka sekalipun kamu mengajak sampai bibirmu itu pecah-pecah, tidak akan pernah bisa. Iya, kita hanya menyampaikan saja hidayah milik Allah itu kan. Ya benar. Bahkan juga pinter. Cerdik sekali. Pintar. Pinter sekali. Saya itu diajar dari malaikat. Lah iya kan cerdik. Minum dulu lah kita merokok. Asik juga ini sama teman lama kumpul ini. Nah, kita pernah ketemu ya. Di mana ketemu ya? Mungkin kamu pernah mendatangi. Ya kan pas tugas saya di sana kan. Di saat kamu juga. Apa? Masih hitam-hitamnya. Jangan dibongkar. Aku sana nggak pernah ngapa-ngapain. Kecuali kalau yang masukin itu cambeling, yora. Saya di sana ngapain? Saya sana bertugas bagi manusia, ya kan? Betul lihat. Ya. Lah iya, kalau dia masukin, ngapain dia ke sana? Dia ini dulu memiliki jejak juga sampai sana. Apa jejaknya? Pacaran. Ya udah jangan dibongkar nanti kita malu. Bato terima kasih ini sudah guru kita obrolan antara ya pernah ketemu lama tidak ketemu. Ya. Ini Bato. Aku dikirimi suatu rekaman. Tahu kan video ini manusia kan? Ini loh. Pasti kilatan cahaya. Bukan kilatan. Itu kilatan cahaya yang mendatangi Merapi. Bukan kilatan. Cahaya jalan dulu, Mbak. Iya. Bunder gitu. Benar, itulah kilatan yang saya maksudkan. Oh, itu. Enggak kalau kayak petir gitu cepat. Itu kan pelan-pelan jalannya. Itu kilatan bulat. Oh. Di mana itu memang benar terjadi. Nah, gini. Di mana itu sendiri adalah peristiwa di saat golongan cahaya mendatangi dari Gunung Merapi. Terus? Dan mereka
mengerjakan sesuatu di sana. Di mana dari golongan cahaya itu mereka mendapat tugas dari Sang Pencipta untuk memerintahkan setiap dari penghuni wilayah Merapi untuk dipekerjakan kembali, diutus menghidupkan daripada saluran api yang ada di bawah ini, di mana saluran tersebut mengikat daripada pasukan-pasukan Dajjal yang dahulu kala dibuat dari seorang raja Zulkarnain. Itulah sejatinya dari kilatan cahaya itu, di mana seperti yang sudah saya sampaikan, golongan cahaya yang hadir memerintahkan golongan kami, golongan jin, untuk membuka sedikit gerbang ataupun dari tembok-tembok yang dulu dibuat dari Raja Zulkarnain yang berada di bawah Gunung Merapi. Seperti itu saja. Oke, secara simpel bahwa itu cahaya itu adalah berdasarkan adalah kelompok cahaya dari malaikat berdatangi golongan Pak sampean di Merapi ngasih perintah gitu. Benar. Untuk membuka sedikit daripada pagar yang dibuat Zulkarnain. Iya. Itu kalau nggak salah ini juga ini, Mbah, maaf kalau salah ya. Kalau saya salah salahkan ya. Bahwa saya pernah mendengar cerita bahwa Raja Zulkarnain itu pernah memagari suatu makhluk yang sangat ganas, yaitu Juk-Majud, dipagari, dan itu ternyata ada di daerah Nusantara ini kan gitu. Benar. Kalau alam manusia dikenal dengan ring fire atau cincin api itulah. Nah, apa itu yang dimaksudkan? Suruh buka sedikit gitu. Iya. Memang. Ya. Cincin api itu sendiri adalah sebuah perwujudan dari tembok-tembok yang dahulu dibuat dari Raja Zulkarnain dan dibuat dari besi, kayu, dan dilebur dengan api hingga menjadi cincin berapi yang memanjang dan menyambung di setiap gunung di dunia ini. Ayo bener, Mbah. Kan di sana ada itu masih bentuk temboknya itu di negara masih kurang tahu itu. Jelas tembok-temboknya itu. Ya benar, ya itu apa itu yang mau tahu? Itu hanya tembok peninggalan manusia di zaman lampau. Di mana dari tembok itu sendiri tidak ditempati dari Ya'juj Ma'juj. Di mana sebuah informasi yang tersesat dibawa langsung dari golongan iblis yang sudah menguasai dari manusia yang pintar. Gitu ya. Karena juga ada narasi yang mengatakan bahwa tembok itu di sana masih bentuk utuh gitu loh. Dan memang di dalamnya ada lubang kecil tapi situ ada apinya, suara-suara nggak jelas gitu. Bukan. Bukan itu. Tapi yang benar itu ya, Mbah. Nah, toh ini berarti kelompok panjenengan pasukan jin muslim di sana dipertahankan oleh cahaya sampai nampak oleh mata dilihat itu kan sangat besar sekali itu berarti, Mbah. Benar. Sangat besar sekali, berarti itu penting sekali itu perintah itu kalau begitu ya. Sangat penting sampai bisa dilihat oleh mata telanjang. Dari perintah ini sendiri dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah memerintahkan langsung dari malaikat-malaikatnya untuk membuka seluas-luasnya daripada dimensi pintu alam gaib yang sudah menyambung ke pintu alam nyata. Dan di mana dampak-dampaknya sudah mulai jelas. Satu persatu setiap manusia-manusia yang mereka memiliki pengaruh kuat di dunia ini, di mana mereka sudah terlena tanpa sadar sudah dikuasai dari golongan iblis yang tercipta dari pembukaan pintu gerbang gaib tadi yang menyusup di dalam jasad manusia itu, hingga mereka sendiri pun diketahui
dari keburukannya oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini. Itu bagian proses awal. Oh. Dan jika itu semua sudah terjadi, maka peristiwa-peristiwa kelanjutan seperti yang saya sampaikan, golongan kami sudah membuka sedikit gerbang dari Ya'juj Ma'juj. Oh, boleh saya ulas sedikit Mbah Toy ya. Jadi kalau si gaibnya itu perintah sangat penting sehingga cahaya itu di mata telanjang itu penting sekali berarti kan? Benar. Nah, terus sisi gaibnya terbuka sedikit gerbang Ma'juj itu di alam. Terus di gaib di manusia beberapa orang yang punya pengaruh selama ini dan terkuak keburukannya begitu. Benar. Termasuk di antara bayangkan ini hitam sekali tidak terlihat. Ini yang ngomong keceplos itu loh. Iya. Termasuk itu? Orang lelaki tua. Yang nuduh siapa itu dengan kata sembarangan itu? Iya. Oh, itu juga termasuk daripada terbukanya gerbang kegaiban juga. Benar. Yang semua tertutup jadi wujud nyata gitu. Iya. Terus juga yang terjadi di wilayah timur sana ini. Iya. Astagfirullah, padahal pemimpin daripada suatu pesantren itu salah satu dampak daripada itu. Dampak nyata dari terbuka lebarnya gerbang gaib yang sangat luas hingga setiap manusia itu yang mereka busuk di dalam tubuhnya, namun ditutupi dengan suatu kebaikan seolah-olah putih. Maka sekarang ini pun mulai terbongkar dengan sendirinya dari pengaruh golongan gaib yang sudah masuk dalam tubuhnya. Oh, itulah dampak efek nyata di diri manusia. Ya. Oke. Yang terjadi. Jadi kalau aku bilang dulu ada istilah hitam dibungkus putih mulai kelihatan gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Oke, itu bentuk manusianya, Mbah ya. Terus sekarang bentuk alam. Dengan tadi sedikit terbuka sedikit daripada gerbang Dzulkarnain yang memagari Ya'juj Ma'juj, itu dampaknya apa di bentuk alam, Mbah kira-kira? Dampaknya nanti akan ada bencana-bencana, di mana bencana itu sendiri dimulai dari yang terjauh, terjauh dari Gunung Merapi, terus masih wilayah Nusantara, bukan langsung di Merapinya, akan tetapi dari bencana-bencana itu yang tersambung dari tembok Ya'juj Ma'juj melalui cincin api tadi. Itulah akan terjadi bencana-bencana. Bencana-bencana hebat yang terjadi setelah proses terbukanya dari pintu gerbang Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Dan setelah itu pun nanti bencana-bencana itu mulai diredam kembali dan akan ada peristiwa dari para manusia-manusia. Mereka tanpa menyadari bahwa dari dampak gerbang gaib yang sudah terbuka lebar, mereka akhirnya pun saling beradu, baik itu adu domba ataupun adu kekuatan atau adu lainnya. Itulah rangkaian sedikit dari beberapa peristiwa di kehidupan nyata bangsa manusia. Astagfirullahaladzim. Itu terjadi di Nusantara saja atau juga di dunia itu, Mbah? Sejatinya itu terjadi di dunia. Bukan hanya di Nusantara. Memang saat ini sudah mulai ada pergesekan antara peristiwa-peristiwa itu sendiri. Sebelum diutusnya dari sang golongan cahaya oleh sang pencipta dari Allah, sudah terjadi daripada sebuah sumbu yang diciptakan dari para pengikut Dajjal di luaran sana, yang berada di negeri barat. Yang lagi bertempur sekarang itu? Bukan. Ada lagi di mana? Yang sedang membuat kegaduhan, ingin mengucar ngacirkan
memecah belah daripada golongan umat muslim. Oh, negara ini maksudnya? Benar. Astagfirullahaladzim. Ya termasuk ada apa tuh tadi itu pembakaran ayat Al-Quran itu? Benar. Itu diantaranya? Ya. Astagfirullahaladzim. Itulah rangkaian yang pertama dahulu. Sebelum diutusnya dari golongan cahaya. Rangkaian dari awalnya. Benar. Oh gitu. Terus kalau untuk di Nusantara sendiri dampaknya apa nanti Mbah kira-kira Mbah? Dampak-dampak di Nusantara ini. Di wilayah-wilayah negeri ini sendiri. Dampak-dampaknya akan lebih banyak tertuju kepada para manusia. Di mana setiap manusia yang ada di Nusantara, mereka diliputi rasa kebencian demi kebencian, dan juga diliputi di dalam tubuhnya sebuah amarah yang sangat besar, dan juga akan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara langsung. Iya, masih rahasia. Pada intinya peristiwa itu akan menjadi peristiwa besar. Baik akan membuka seluruh mata penglihatan dari manusia-manusianya. Peristiwa di dunia manusia, peristiwa di alam juga, semua akan ada. Dan saya tidak diizinkan menyampaikan secara gamblang dan terang. Oke, minum dulu saya merokok Mbah To. Terima kasih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya tak menyampaikan kesan yang saya terima. Nanti kalau salah salahkan Mbah ya. Ya. Dari apa yang Mbah To ceritakan tadi itu, mudah-mudahan saya diberi kepahaman bahwa masalah-masalah itu sudah diberitakan dari awal saya buat channel ini. Ternyata nanti ada ini kan gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan saya diberi kepahaman dan kami semua sudah kehendak Allah, dari Allah, dan mudah-mudahan kami bisa tabah, ikhlas menerima semua kehendak Allah kan begitu. Ya. Nah, kira-kira golongan manusia mana yang bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah itu, Mbah? Ya cerita. Ya. Nggih. Manusia-manusia yang nantinya akan terselamatkan. Di mana dari manusianya pasti mereka menjaga bukan hanya lisan, tapi juga hatinya. Di mana mereka menjaganya dengan cara mereka itu menjalankan perintah dari Sang Penciptanya secara syariat dan hakikat. Dan otomatis dari situlah nanti hati dan lisan itu sendiri akan terselamatkan dari fitnah-fitnah itu sendiri. Dan manusia-manusia lain pun mereka sejatinya diberikan kesempatan untuk keselamatan dari Sang Pencipta. Akan tetapi tinggal semua kepada manusianya masing-masing. Mereka mengikuti yang mana yang dipilih di dalam hatinya. Seperti itu. Terus ini, di dunia manusia kan ada ilmu pengetahuan, Mbah, yang dalam rangka menghadapi semua peristiwa-peristiwa bencana alam atau apa itu pakai teknologi tertentu lah, ya. Misalnya teknologi anti gempa, teknologi anti tsunami atau yang lain-lain. Itu bagaimana posisi itu nanti itu? Alat-alat kecanggihan yang tercipta di dunia manusia itu sejatinya memang sudah banyak dimanfaatkan dari bangsa manusia. Akan tetapi di saat kejadian nyata terjadi, alat-alat tersebut nantinya tidak akan bisa membendung dari kejadian-kejadian itu sendiri. Alat itu akan dirusak dari golongan cahaya. Di mana yang membantu alat itu akan dihancurkan dari penghuni gaibnya. Oh gitu, jadi biar gak berfungsi gitu ya. Benar. Jadi kalau boleh kusimpulkan, manusia yang terselamatkan itu adalah yang tadi Mbah ceritakan. Ya tadi itu apa tadi? Beribadah yang benar. Iya. Hakikat gitu. Oh Allahu Akbar. Jadi Bali
kembali kalau begitu ya unsur gaib juga itu Mbah ya. Tawakal pada Allah itu. Memang. Sekarang ini sudah diproses semuanya. Di mana di banyaknya kehidupan manusia sudah mulai sekarang ini dipilah oleh Sang Pencipta. Di tanah nantinya akan dijadikan salah satu yang sesuai. Dan juga yang memang benar-benar sejatinya. Begitu kiranya. Oke. Terima kasih Mbah To, panjang lebar Anda bercerita. Jadi cahaya yang berjalan di atas Gunung Merapi itu adalah merupakan sekumpulan daripada kelompok cahaya putih atas perintah Allah, sangat penting sekali untuk membuka gerbang gaib gitu ya. Benar. Ya, dampak di alam nanti juga akan terbentuk, dampak di dunia masih juga terbentuk gitu. Iya. Terima kasih. Kalau saya pahami, mudah-mudahan saya nggak salah dengar-dengar di sini, Mbah To, semua sudah terjadi kehendak Allah, takdir Allah gitu loh. Iya. Jadi, wallahu alam, seperti yang Mbah ceritakan, kami di sini belajar beribadah yang benar, syariat maupun hakikat, dan hanya istiqomah itu aja. Kami yang di sini. Bagaimana menurut dengan seperti itu? Ya memang. Ya. Yakini. Dan juga kerjakan saja. Ya sudah. Kalian yakini selama ini. Dan juga berpegang teguhlah pada keyakinan itu. Jangan pernah goyah sedikit. Amin. Gitu, terima kasih atas pesannya. Sebelum kita berpisah, tadi dan pesan saya. Apa nih? Perbaiki terus di dalam diri kalian sebagai seorang manusia. Di mana setiap manusia tak terlepas dari golongan gaib dalam tubuhnya. Dan manusia itu pun harus selalu mereka membersihkan di dalam tubuhnya. Bukan hanya jasadnya, tetapi rohaninya juga. Gitu. Terima kasih Mbah To atas pesannya. Ini mantuk tak di dunia manusia, iya yang sekedar menyampaikan saja kan gitu Mbah To? Ya. Udah semua dari kehendak Allah. Sebelum sampai kembali ke sana, tadi Mbah bilang mau dibersihkan. Ini banyak ini kiriman dari Sejatinya banyak kiriman. Dari mana? Mungkin mudah. Dari barat, selatan, utara, lengkap ya, timur, dan juga dari iblis langsung. Oh iya, tidak apa-apa, alhamdulillah. Sejatinya ketajaman hati, jika di dalam jasad seorang manusia itu nanti sudah dibersihkan terus, maka ketajaman hati, pikiran akan diberikan oleh Sang Pencipta kepada manusia-manusia yang senantiasa mengerjakan seperti apa yang saya pesankan. Terima kasih. Ya alhamdulillah tidak begitu berdampak pada saya walaupun pegel-pegel ya wajar manusia kan itu. Ini masih bisa ada sama sampean aku di sini kan? Iya. Silakan Mbah kembali. Maafkan kurang sopan ya, dihabiskan dulu itu suguhan saya. Terima kasih. Bismillah. Jangan jengkel sama saya lagi ya. Saya juga mewanti-wanti Anda untuk berwaspada. Pesan saya satu hal. Jika memanggil seperti saya, panggil lebih khusus. Gimana? Lebih halus. Ya, tadi itu saya kan nggak tahu siapa yang datangkan sampai yang datang. Iya. Itu pesan saya. Kan bukan aku yang nyuruh kan, minta pada Allah saya kan. Iya. Jadi dulu sampean kan gitu. Jangan jengkel lah, sikat. Biarkan itu. Seneng aku. Pukulan petang. Sudah. Saya izin kembali. Terima kasih. Sampun pamit. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Hadar. Alhamdulillah. Ending. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, demikian dialog saya dengan seorang gaib
dari golongan jin yang mengaku tadi Mbah, tak panggil Mbah To aja lupa saya, yang menyampaikan pesan-pesan mengenai ada cahaya yang berjalan di atas puncak Gunung Merapi seperti itu kisahnya. Dan secara dunia manusia nyata sekarang sudah banyak terjadi. Pemirsa, semua apa yang terjadi sudah ditakdir dan kehendak Allah. Apabila Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Termasuk konten kali ini. Mudah-mudahan manfaat buat pemirsa. Semua kejadian apabila ini kebenaran itu dari Allah datangnya. Apabila banyak kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Kuatkan akidah, kuatkan iman kita, laksana perintah agama, cara syariat maupun hakikat dengan cara yang benar. Begitu kira-kira pesan tadi. Kalau ingin paham silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan ada seberkah cahaya yang menghinggapi hati daripada pemirsa. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.